Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan kali ini saya akan mereview kit Bakusit berikut ini ya dengan nama kit Wave Kaiser. Dan seperti ini kitnya, ini sebelumnya saya lepaskan terlebih dahulu. Jadi ini merupakan pemberian dari kawan saya yang menurut informasi tidak ingin disebutkan namanya, tapi dia merupakan pemilik dan builder dari kit custom NASA Mini 4WD yang sudah di-build sebelumnya untuk body contest ya. Dan keren banget kitnya, kalian mungkin kenal siapa dia. Dan dia merupakan anggota dari Astro Wibu. Nah jadi untuk tim Street Mini 4WD, nama timnya adalah Astro Wibu. Anyway, terima kasih buat yang sudah memberikan kit ini untuk saya review. Dan kita lanjut ya, kita akan lihat ini merupakan kit produksi dari Bandai. Dan kita akan langsung saja lihat pada bagian sampingnya. Jadi seperti ini guys, ini berasa banget kayak kita lagi lihat kit, apa ya, Gundam mungkin ya. Atau seperti kit-kit LBX mungkin, kalau kalian sempat main LBX ya. Itu merupakan salah satu lini produk dari Bandai juga, itu seperti ini kitnya. Dia punya satu kendaraan yang disebut Riding Saucer kalau nggak salah, itu mirip-mirip kayak gini bentuknya. Cuman itu dinaikin sama robot ya. Kalau ini betul-betul Mini 4WD. Kalau dilihat dari desain bodinya sih nggak tepat juga kalau dibilang mirip sama Auldi yang seri Go for Speed ya, karena emang ini sedikit lebih boxor. Jadi jauh lebih gede dari bodi Tamiya. Nah, nanti kita bandingkan ya. Kita akan lihat untuk bagian dalamnya ya. Jadi kalau kita buka kemasannya, yang kita dapatkan di dalam pertama adalah bodinya seperti ini. Jadi betul ya, bodinya bongsor banget. Kalau kita lihat di sini, ini kayak Batmobile. Jadi bagian belakang atas ini ada sayapnya, dan pada bagian depannya betul-betul landai dan tampak sangat aerodinamis. Nah, kita coba bandingkan dengan kit Vanishing Geyser. Ini yang sudah pernah saya review sebelumnya ya di channel saya, kalian bisa cek lagi kalau belum lihat. Kelihatan gede banget ya, bongsor. Dan juga untuk chassisnya seperti ini. Dan untuk chassisnya sih nggak terlalu besar, cuman dia memang panjangnya udah mentok seperti kalau kit Mini 4WD Tamiya dipasangin akarnya. Nah jadi untuk bagian belakang ini itu ada runnernya, belum saya lepas, tapi bagian yang seperti tanduk itu akarnya. Jadi akar ini nanti akan berfungsi sebagai rem. Nah kita bandingkan dengan kit STO ya, panjangnya pun sama atau bahkan lebih panjang dari kit STO. Kalau kita bandingkan dengan bodinya, jelas tidak masuk ke ukuran STO Tamiya ya. Jadi ini betul-betul bodinya aja udah gede banget. Nah, kita akan coba lepaskan runner dari chassisnya. Kita akan lihat lebih dekat. Ini merupakan chassis untuk bahan ABS. Jadi untuk merek Tamiya itu bahan ABS biasanya bisa didapat di kit-kit chassis fluorescent ya. Atau kit-kit tertentu yang rilis lebih lama, yang belum memiliki unsur reinforcing pada chassisnya. Nah, kita coba lihat chassisnya lebih dekat ya. Jadi seperti ini, ada marking WGB dan tahunnya di bagian bawah. Di bagian dalam terdapat marking baterai. Dan nanti kita bahas lebih jelas mengenai chassisnya ya. Kita lihat lebih dekat dulu untuk bodinya. Jadi bodinya seperti ini guys. Nah, kalau kita lihat dari dekat ini cukup bagus cetakannya. Ya karena memang Bandai kita tahu sendiri ya. Sekalipun dia made in China, tapi dia quality controlnya standar Jepang banget. Jadi ini bisa disamakan dengan quality dari Tamiya produk. Nanti kita akan lihat untuk komponen lain ya. Kita akan coba lihat lebih dekat dulu untuk mesinnya. Jadi ini motornya. Ini 4WD motor dari Bandai dengan nama Hyper Baku Torque Engine Type B. Nah, jadi seperti ini perampilannya. Produksi action motor. Jadi bukan diproduksi oleh Mabuchi ya, ini beda produsen. Dan yang jelas sih ini RPM-nya saya rasa juga kenceng banget, gak seperti tipe 130 yang Mabuchi. Nah nanti kita coba cek RPM ya. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini merupakan komponen dari chassisnya. Terdapat 3 runner seperti ini. Yang pertama adalah seperti ini merupakan komponen untuk gearboxnya. Jadi ini merupakan gearbox belakang ya. Terdapat switch on off, lalu ada tutup gearboxnya juga. Dan terdapat komponen lainnya yang nanti akan saya jelaskan fungsinya untuk apa. Pada runner kedua, kita bisa lihat di sini terdapat bagian lain dari gearboxnya juga. Ini merupakan tempat dudukan motor dan juga terminalnya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga fungsinya ya. Next, kita akan coba lihat ada plastik di sini dan di dalamnya terdapat 2 runner. Yang satu adalah runner untuk wheel setnya. Jadi seperti ini wheelsnya. Ini sama persis dengan wheelset small diameter dari Tamiya brand ya. Kalau kita lihat di sini, kita cek untuk diameternya. Ini diameternya kurang lebih 17 mm. Sama persis dengan diameter dari small diameter wheel dari Tamiya Mini 4WD produk. Kalau kita lihat di sini yang untuk Vanishing Geyser-nya sama ya, kurang lebih. Karena ini bukan Sigma digital, jadi analog aja. Kira-kira sih 17 mm. Next, kita coba lihat untuk wheelsetnya. Apakah muat kita pasangkan tire dari ya. Dan ternyata muat. Jadi betul ini untuk wheelsetnya sama persis dengan wheelset dari Tamiya Mini 4WD untuk yang small diameter dan yang narrow. Jadi bukan bawaan Super One, tapi bawaan kit yang depan dan belakangnya merupakan narrow tread.
Kita lanjut untuk rollernya. Jadi seperti ini untuk rollernya, diameternya adalah 19 mm untuk yang gede ini. Jadi ini sama besar dengan roller low friction yang kita dapatkan dari kit basic tune up yang warna biru biasanya yang rilis pertama tuh. Itu seperti ini, itu 19 mm juga. Nah, next kita lihat di sini ada plastik dan di dalamnya terdapat beberapa plastik lainnya yang berisikan komponen kecil-kecil dari Minipat WD Bandai Bakusit ini. Yang pertama kita lihat di sini adalah gearnya. Jadi gear rasionya ini saya nggak tahu ya gear rasionya berapa dan tidak disebutkan di manualnya. Akan tetapi ini kalau saya juga kebetulan lupa melakukan pengukuran untuk membandingkan gear tersebut dengan gear dari Tamiya Minipat WD. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, kalau di Tamiya ini ukurannya yang seperti ini biasanya 3.5/1 atau gear super speed. Nah, next kita bisa lihat untuk komponen lainnya seperti propeller shaft, ada wheel axle-nya juga di sini dan juga ada shaft untuk counter gear-nya. Kalau kita lihat di sini untuk as rodanya itu panjangnya 60 mm sama persis dengan as roda dari Tamiya. Sedangkan untuk propeller shaft-nya ini di sini saya punya contoh bawaan dari Minipat WD Tamiya, kurang lebih panjangnya pun sama. Jadi kita bisa bilang untuk komponennya secara umum internal dari chassis tersebut kita bisa menggunakan part gear dan gear dari Tamiya Minipat WD. Next di sini ada grease-nya ya. Jadi ini tadinya saya kira odol nih guys. Jadi mirip odol yang kalau kita nginep di hotel ya, atau dulu banget kalau zaman saya kecil naik kereta api itu dapat odol kayak gini. Ini saya kira odol, warnanya putih soalnya. Dan kalau kita buka di sini, dalamnya pun berwarna putih. Cuman setelah saya cium, ini tidak berbau mint atau mentol. Jadi jelas ini bukan odol, tapi ini merupakan grease. Jangan dicoba disikat ya, nanti nggak tahu deh rasanya seperti apa. Nah, kita lanjut ya. Berikutnya ini tire setnya ya. Jadi bannya ini dia seperti ban small diameter dari bawaan kit Super One, sama persis. Dan next kita bisa lihat di sini untuk terminalnya, ini merupakan terminal bawaan untuk kit ini ya. Jadi kalau di luaran sana istilahnya ini terminal perak atau silver ya. Cuman saya nggak tahu persis apakah ini merupakan jenis bahan yang sama. Bisa jadi seperti itu. Saya juga nggak tahu. Mungkin kalian lebih tahu, kalian bisa komen di bawah. Nah, manualnya seperti ini. Kalau kita lihat, teringat sama kit apa nih guys? Yang jelas teringat sama kit Gundam. Dikarenakan untuk Bandai ini, dia untuk printing dan juga quality dari manual instruction ini bagus banget. Nanti kita lihat lebih dekat lagi ya. Dan berikut ini untuk stikernya. Kalau untuk kit ini saya akui stikernya kurang bagus. Jadi kalau kita lihat ini benar-benar hanya seperti ini saja, tidak terlalu detail ya. Jadi nanti di video kedua saya akan lakukan pengecatan terhadap bodinya. Jadi tidak akan saya gunakan ini stikernya karena kurang bagus. Akan saya cat aja bodinya ya. Dan next kita akan lihat lebih dekat untuk manual instruction-nya. Jadi kalau kita lihat di sini di halaman pertama, ini benar-benar bahkan untuk keterangan dan juga grafik yang ditampilkan ini mirip dengan manual instruction dari Gundam plastik model kit. Jadi seperti ini ya. Bedanya di sini dengan Tamiya Minipat WD untuk manual instruction-nya ini lebih detail dan dia berwarna untuk satu sisi kertasnya, sedangkan sisi belakangnya tetap menggunakan cetakan hitam putih. Terus bahan kertasnya juga menggunakan art paper ya, bukan sejenis HVS seperti pada manual instruction pada Tamiya ya. Saya nggak tahu jenis kertasnya tepatnya apa, cuman kurang lebih bedanya seperti itu. Jadi kita akan langsung aja ya kita rakit untuk kitnya. Proses perakitannya ini saya time lapse aja sampai nanti ke bagian yang saya rasa penting untuk dibahas dan saya tunjukkan ke kalian. Jadi nikmati videonya dan nanti saya akan kembali saat menunjukkan bagian tertentu. Nah, ini dia guys untuk bagian dari front wheel-nya ya. Jadi ini bagian ban depan di mana terdapat tombol on off nantinya. Jadi seperti ini kalau kita lihat ada terminal untuk on off-nya. Dan ini proses pertama kali saya mengaplikasikan grease. Jadi memang betul grease-nya berwarna putih dan tidak berbau, berbeda dengan grease dari Tamiya dan juga apalagi dari brand lain yang tergolong pada brand-brand replika ya atau KW, itu biasanya grease-nya bau banget, bau minyak, menyengat gitu deh. Oke, kita lanjut. Dan seperti ini untuk gearbox-nya. Jadi kalau kalian lihat ini berbeda banget dengan gearbox Minipat WD pada umumnya. Jadi gearbox-nya ini kalau kita lihat ini memiliki sistem hinges atau engsel ya bahasa Indonesianya. Jadi gearbox ini dengan adanya engsel dia menawarkan easy maintenance. Jadi bisa terbuka seperti ini guys. Kita mau ganti gearnya lebih mudah, tinggal kita buka aja dan gearbox-nya pun tidak jatuh kemana-mana. Nah,
kita akan pasangkan untuk gearboxnya ya pada chassisnya. Jadi untuk bagian depannya sudah saya pasang tadi. Nah rupanya feel saat memasangkan kedua gearbox depan dan belakang itu tidak solid guys. Jadi maksudnya gini, kalau kita di Tamiya kan kita masangnya ada ceklek, kepasang dan terkait dengan kuat ya. Kalau ini enggak, dia kayak cuma dislotin masuk gitu aja dan nggak ada pengaitnya. Jadi nggak berasa ada bagian yang terkunci itu seperti nggak ada gitu loh. Nah ini saya khawatirkan kalau digunakan di track, misal kita ngomong intensity race seperti STO gitu ya, atau STB Plus deh, atau STB Pro. Takutnya ini saat ban mendarat, dia kehentak kan, itu se-gearboxnya keangkat ke atas semua. Yang dikhawatirkan seperti itu. Nah cuman memang di sini Bandai ini berbeda dikarenakan dia sistem chassisnya sendiri sangat-sangat berbeda dengan Tamiya ya. Kalau di sini dia memang tidak ada pengunci baterai dan tidak ada pengait untuk mengamankan gearbox depan dan belakang. Akan tetapi ketiga komponen tadi itu diamankan oleh bodi bagian atas. Nah jadi bodi ini berfungsi sebagai pengunci. Jadi kalau kita pasangkan dari atas seperti ini, dia akan menekan gearbox depan dan belakang, menekan baterai juga, dan dikuncikan menggunakan pengait pada bagian belakang seperti ini. Nah jadi pengaitnya ini berbeda dengan kuncian untuk Tamiya ya. Ini kita cantelin di atas terus kita ceklekin ke bawah. Seperti itu kira-kira cara kerjanya. Kebalik ya, maksudnya gitu deh. Jadi dikaitin terus diceklek baru dia ngunci. Oke, kita akan langsung aja cek untuk RPM-nya ya. Jadi di sini kita coba gunakan aplikasi Geary. Kalian bisa download secara gratis aplikasinya di Play Store ya. Kita nyalakan mesinnya. Suaranya cukup halus ya guys ya, dan ini terbaca 35.000 RPM-nya. Jadi kalau saya bilang mesin Hyper Torque-nya ini setara dengan Hyper Dash Pro untuk Mini 4WD Tamiya. Jadi ini sih kenceng banget. Nah saya khawatir dengan pemasangan part yang seperti ini. Jadi tadi kalian udah lihat chassisnya dan gearbox-nya. Lalu untuk rollernya pun seperti ini guys. Jadi dia dipasangkan pada bodinya dengan sudut kemiringan yang sangat tinggi ya. Diameternya sih gede. Ini saya nggak tahu nih bakal stabil atau enggak di lintasan. Nah nanti kita akan tahu saat sudah tes run ya. Kita lanjutkan dulu nih untuk pemasangan roller bagian belakang ya. Dan ini agak sedikit meragukan juga untuk roller belakangnya dikarenakan dia terpasang pada satu part kecil seperti ini. Dan ini kita pasangkan ke bodi hanya begini saja. Jadi tidak ada pengaman seperti di baut dan sebagainya, nggak ada. Dia hanya ditekan ke bagian sisi bodi. Nah, lagi-lagi untuk roller belakang ini memiliki derajat kemiringan yang cukup banyak. Jadi mungkin friksinya memang dibikin setinggi ini agar mobil tidak mudah kelontang mungkin ya. Nah, lalu tadi ada tambahan 2 pengait lagi. Ini rupanya untuk dikaitkan pada sisi samping kiri dan kanan. Jadi satu kit bakusit ini memiliki 3 kunci. Kunci belakang, kunci samping kiri dan kanan. Jadi betul-betul bodi ini aman sekali terpasang pada chassisnya. Hanya saja itu tadi tingkat keamanannya dan kekuatannya saya nggak tahu sekuat apa untuk pengaitnya. Nah jadi ini aja untuk hari ini untuk reviewnya. Jadi untuk video kedua untuk proses detailing dan mengecat bodinya akan saya pisah. Kalian bisa cek linknya saya taruh di akhir video ini dan juga sedia di dalam playlist custom Mini 4WD. Nah kalian bisa cek di sana dan jangan lupa ya cek video saya lainnya untuk review Mini 4WD dari brand lain. Ada dari brand DD, Yika, Audi, yang ini Bandai. Ada Tamiya 4WD juga yang pasti dan brand lainnya yang kedepannya akan semakin saya tambah untuk library-nya. Nah untuk itu, untuk library Mini 4WD terlengkap di YouTube hanya di channel saya. Untuk itu jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.